Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nur Akbar. Kota asal saya dari Ciamis, Jawa Barat. Saya di Uda Coding sebagai santri pesantren web ya. Jadi saya masih belajar di Uda Coding. Untuk akun sosial media saya ada GitHub, Instagram. Jadi di sini saya akan membuat sebuah website admin perpustakaan menggunakan PHP dan MySQL ya untuk databasenya. Nah, untuk tools yang saya gunakan, saya menggunakan Visual Studio Code ya. Kalian bisa download dulu untuk yang belum punya Visual Studio Code, atau kode editor lainnya seperti Sublime Text atau apapun itu. Kalian bisa gunakan kode editor sesuai keinginan kalian ya. Nah, untuk PHP-nya saya menggunakan versi terbaru ya. Ini yang terbaru udah 8.1.17 ya, 18.1,7 ya. Titik 7. Untuk yang saya gunakan, saya menggunakan PHP kalau gak salah 8.6 kali ya. 1.6 kali salah. PHP min v. Nah, ya. 816 ya. Untuk selanjutnya itu saya menggunakan MySQL sebagai database-nya. Database itu ada banyak ya. Contohnya seperti MongoDB atau apapun yang NoSQL itu MongoDB ya. Saya menggunakan MySQL versi yang ini ya, versi 8029 gitu. Nah, kalian bisa download dulu ya untuk MySQL nya. Bagi yang kalian pengen download MySQL, bisa kalian download saja ya di website resminya langsung. Nah, untuk web servernya saya gunakan Apache 2 ya. Nah, kalian bisa download saja untuk latest versionnya 2454 gitu. Yang saya gunakan, Apache 2441 ya. Nah, bagi kalian yang gak mau sulit mungkin ya, misalnya SQL ribet gitu kan, harus satu-satu, misalnya kalian bisa download saja SAM app itu ya. Nah, kalian bisa download, misalkan untuk yang Windows kalian download saja Windows ya. Yang Linux download yang Linux, sesuaikan dengan device kalian saja ya. Dan jika semuanya udah terinstall, kalian bisa jalankan program PHP nya gitu kan. Contohnya seperti ini. Untuk localhost-nya saya menggunakan Apache 2 udah. Nah, Apache udah terinstall. Terus untuk MySQL nya pakai PHP MyAdmin ya. Nah, udah terinstall. Nah, kenapa saya pakai yang manual itu, yang tidak pakai SAM gitu kan. Sebenarnya bisa juga saya pakai SAM, cuman ya jadi kalau pakai SAM itu nanti pas komputernya dimatiin itu nanti harus nyalain manual gitu kan. Misalkan kayak kayak gini nih. Nah, kenapa ini MySQL nya tidak jalan? Katanya no search proses ya, kayak soalnya portnya itu bentrok ya. Jadi saya udah jalanin MySQL nya secara otomatis gitu kan. Saya cek di sudo sistem gitu ya.
udah running kan ya. Bagi kalian yang pakai Ubuntu mungkin udah tahu ya, untuk Apache nya juga udah jalan, jadi saya tidak perlu merunning secara manual gitu kan, otomatis running. Kalau yang kalian pakai Ubuntu misalkan mau pakai apa, biar muncul itunya tab dari si sama app, kalian tinggal ketik sudo apt lang misalkan, terus manager katanya, manager Linux ini. Nah, nanti muncul pop up nya, kalian bisa jalanin satu-satu, misalkan Apache nya dulu, MySQL gitu, karena sudah udah running di terminalnya, jadi ya bisa di running ya. Nah seperti itu ya. Jadi apa saja sih project yang bakalan saya buat itu, contohnya. Nah di sini ada relationship tabelnya ya. Yang pertama itu nanti saya akan membuat tabel petugas gitu kan. Nah di tabel petugas ini, si petugas ini tugasnya apa aja, misalkan nanti tugasnya misalkan jadi penjaga, terus pengawas, ataupun bersih-bersih di perpustakaan misalkan kayak gitu. Jadi saya bikin perpustakaan, bukan perpustakaan sekolah ya, jadi saya bikin perpustakaan umum seperti itu ya, contohnya. Untuk harinya misalkan dari hari Senin sampai Jumat, siapa aja. Nanti kayak terus untuk shiftnya saya gunain misalkan dari shift pagi sampai siang, terus dari siang sampai sore gitu kan. Untuk di tabel petugas ini nanti kita masukkan input nama petugasnya siapa, tugasnya sebagai apa, terus di hari apa, nanti shiftnya shift keberapa misalkan gitu. Nah terus nanti itu kan ada pengunjung gitu kan. Nah di pengunjung ini kita masukkan nomor uniknya ya, ID pengunjung gitu. Nah ID pengunjung ini nanti otomatis ya, kita bikin auto increment untuk ID nya. Nah nanti yang unik itu di nicknya itu gitu kan, sebenarnya kayak NIS atau NIS gitu kan, kayak di sekolah. Terus nama pengunjungnya, nomor HP nya misalkan berapa, pekerjaan, contohnya seperti itu. Nah terus kita ngambil ID petugas ini, contohnya nanti kayak siapa yang daftarin dia sebagai pengunjung gitu kan, nama petugasnya masuk ke sini. Nah terus si pengunjung ini bisa ngapain aja sih gitu kan, dia bisa pinjam buku gitu kan. Kalau pengen pinjam buku nanti dia ngambil ID dari pengunjung ini kan, dari sini. Nanti ada siapa yang minjem buku ini, siapa nanti gitu kan, nama pengunjungnya siapa, masukin ke sini. Terus untuk ID buku ini kita ngambil dari tabel buku. Nah serial bukunya misalkan yang berapa gitu kan, A berapa atau B berapa misalkan gitu. Terus judul bukunya itu apa, misalkan HTML dasar atau buku apa gitu kan, buku cerita atau apapun itu. Terus pengarangnya siapa, penerbitnya siapa, tahun terbitnya tahun berapa gitu kan. ID stack ini sebenarnya kayak genre gitu, misalkan horor ataupun komedi misalkan kayak di buku gitu kan, kalau di sekolah buku cerita atau novel gitu kan. Karena ini kan saya bikin kayak perpustakaan dari coding misalkan gitu kan, jadi stack ini digunain buat kayak apa, misalkan untuk HTML dasar, nah itu termasuk ke dalam web gitu kan. Atau belajar dah Flutter dasar misalkan, itu masuk ke Android gitu. Nanti ambil nama stacknya apa gitu kan, masuk ke buku. Jadi kita inputkan buku itu oleh admin, misalkan serial bukunya berapa, judul bukunya apa, pengarangnya siapa nanti gitu kan.
Nah jadi si pengunjung ini nanti bisa pinjam buku gitu kan. Nah tanggal pinjamnya ini kita bikin secara otomatis gitu kan. Jadi pas kita misalkan pengunjung pinjam buku nih, nah nanti tanggal pinjamnya itu otomatis dibuat gitu kan. Dari peminjaman tanggal dia masukkan gitu input, misalkan tanggal sekarang, nah, nanti di tanggal pinjam ini tanggal itu, nanti petugasnya tahu tuh siapa petugasnya misalkan kayak gitu. Nah, untuk hasil akhirnya mungkin ya seperti ini hasil akhirnya ya. Nah saya menggunakan template admin LTE ya. Oh ya, bagi kalian yang belum menginstal admin LTE, menginstal lagi, mendownloadnya, kalian bisa download saja di GitHub-nya langsung ya, admin LTE. Kita klik. Nah di sini kita tinggal pilih versi berapa gitu kan admin LTE-nya. Nah, saya itu pakai admin LTE v320 ya, yang terbaru saya sih. Saya pakai yang ini. Nah kita klik pada repositorinya. Nah kita download saja nih dari sini. Nah ini untuk datanya ada index, iframe gitu kan. Jadi tinggal kita ubah sih, tinggal kita pakai apa yang ingin kita pakai gitu kan. V3 katanya, kita download kayak gitu ya. Nanti kita bikin coding bareng-bareng ya. Nah untuk ini tabelnya ada pengunjung gitu kan. Pengunjung yang pertama itu kan tadi itu kita bikin apa, petugas. Nah kita tambahkan dulu petugas, tambahkan petugas. Nama petugasnya siapa, tugasnya sebagai apa gitu kan, hari di hari apa, shiftnya shift keberapa kayak gitu. Oh ya, kenapa saya pakai admin LTE ya, sebenarnya ya bisa banyak sih template selain ini gitu kan. Kalian bisa juga pakai selain yang ini gitu kan. Yang penting sistemnya itu kayak di sini kan, kayak di relationshipnya kayak gitu. Nah kayak gini relationshipnya. Yang penting seperti ini sih. Untuk templatenya ya kalian bisa pakai yang mana juga bisa sih, bebas. Penting hasil akhirnya nanti seperti ini hasil akhirnya ya. Atau mungkin kalian nggak pakai template juga bisa sih, HTML CSS doang bisa. Untuk itu langsung dari petugas ini udah daftarin ini, misalkan petugasnya siapa. Nah nanti masuk ke sini, ke petugas, masuk ke tabel petugas, ID petugasnya ini auto increment ya. Nah petugasnya siapa, Siti katanya, tugasnya penjaga di hari apa, di hari Selasa, shift keberapa gitu kan. Terus masuk ke sini pengunjung. Nah si pengunjung ini kita daftar ini, daftar pengunjung. Jadi sebelum tambah pengunjung ini kita tambah dulu petugasnya gitu kan. Masa pengunjung datang duluan gitu kan, enggak gitu sih. Petugas dulu, dia masuk, terus datang pengunjung, petugasnya siapa gitu kan. Masukkan nomor induknya misalkan, atau nomor ini kalau di sekolah kayak gitu. Identitas ya, nomor identitas. Nama pengunjungnya siapa, nomor HP-nya misalkan, kalau biar bisa dihubungi gitu kan. Misalkan ada apa, gak dibalikin bukunya, nomor HP-nya yang mana gitu kan. Pekerjaannya siapa, pekerjaannya sebagai apa, contohnya sih kayak gitu. Nah langsung nanti masuk ke tabel pengunjung gitu kan, nicknya, nomor induknya kayak gitu. Terus nama pengunjungnya, nomor HP-nya, pekerjaannya, kelola,
itu bisa kita kelola, diedit, bisa kayak gitu. Nah, terus si pengunjung ini bisa apa aja sih, dia bisa pinjam buku kan. Nah, sebelum kita pinjam buku, kita tambahin dulu bukunya gitu kan. Masukkan serial numbernya, nama stoknya, misal dia sebagai buku ini sebagai stoknya itu masuk ke web misalkan kategorinya. Oh iya, kategori bisa juga selain stok ini sih, bisa juga dengan kategori misalkan gitu, Android, iOS, judul buku, judul bukunya apa, HTML dasar, CSS dasar, atau apa gitu gitu ya. Pengarangnya siapa gitu kan, yang bikin buku ini siapa, terus penerbitnya, tahun terbitnya tahun berapa gitu kan. Nah, setelah dimasukkan, kita pinjam buku tuh, si pengunjung itu meminjam buku gitu kan. Nah, nanti kita cari nih namanya siapa gitu. Nah, kalau kita pilih nama doang, itu bakalan kayak misalkan namanya itu kan ada bisa sama kan, ada Budi A juga ada gitu kan. Kita pakai nomor HP aja biar yang uniknya itu nomor HP gitu kan. Kalau untuk nick juga bisa sih nicknya, tapi cuman kepanjangan nantinya gitu. Nanti kita cari misalkan Budi, nomor HP-nya nih ujungnya berapa misalkan. Terus serial bukunya, buku apa nih, dari ini serial numbernya nih A1, judul bukunya HTML dasar gitu kan. Dia pinjam tuh. Nah, setelah dipinjam, masuk ke sini peminjaman. Nicknya ini, langsung ketemu nih gitu kan. Nama peminjamnya Budi, tanggal peminjaman, serial numbernya ini. Serial number A1 itu bisa kita cari di buku gitu kan. Kita cari nih, serial number A1 itu apa. Nah, kayak gini kan, A1 ya. Bisa tambahin contohnya ya, nanti kita tambahin bareng-bareng. Nah, mungkin itu example-nya ya. Untuk codingannya nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Ini untuk pengenalannya, mungkin nanti gambarannya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.